Halo para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel Tego Suwarto. Ini ada berita yang menarik ya terkait PT DI. Indonesia telah merampungkan pembelian 42 pesawat Rafale dan saat ini tengah menunggu kedatangan jet tempur generasi 4,5 tersebut. Sebagai imbalan atas pembelian pesawat tersebut, PT Dirgantara Indonesia (PT DI), salah satu divisi holding BUMN, juga menginginkan agar layanan MRO Rafale tersedia di kantor pusatnya di Bandung, Jawa Barat. Layanan ini dikenal dengan nama Defense ID. PT DI menilai jika proyek layanan MRO Rafale ini berhasil, diyakini PT DI bisa menjadikan Indonesia menggeser posisi India di mata Dassault Aviation selaku pabrikan jet tempur terkait. Seperti diketahui pada Februari 2022 lalu, Dassault Aviation dan Kementerian Pertahanan Kemhan RI telah menaikkan perjanjian pengadaan sebanyak 42 unit Rafale. Akan tetapi, untuk pembelian 6 unit pertama baru dieksekusi tepat di bulan September 2022, disusul 18 unit berikutnya pada Agustus 2023 dan 18 unit terakhir saat memasuki awal tahun 2024. Oleh karena itu, Indonesia tinggal menunggu kedatangannya yang dijadwalkan mulai tahun 2026, sembari mempersiapkan berbagai hal seperti melatih pilot TNI Angkatan Udara agar benar-benar piawai mengoperasikannya. Pesawat tersebut selanjutnya akan ditempatkan di dua lokasi utama, di antaranya adalah Pontianak yang berada di dekat wilayah Laut Natuna Utara dan Pekanbaru yang berada di dekat Selat Malaka. Bahkan penempatan satu skadron Rafale di kawasan Indonesia Timur direncanakan setelah kedatangan armada berikutnya. Penyediaan keterampilan dan mental tempur dari sumber daya manusia terkait saja belum cukup untuk memenuhi tujuan utama pemerintah Indonesia dalam pengadaan Rafale, yakni meningkatkan kapabilitas TNI Angkatan Udara. Fasilitas perawatan, perbaikan, dan overhaul atau MRO harus sangat memadai karena layanan MRO Rafale bermanfaat apabila terjadi kerusakan atau malfungsi pada komponen tertentu. TNI Angkatan Udara membutuhkan suku cadang baru. India merupakan salah satu negara yang memiliki catatan sejarah cukup baik dalam menyediakan layanan MRO Rafale. Negeri Bollywood itu menawarkannya kepada Indonesia bahkan sejak kontrak pengadaan pesawat tersebut ditandatangani. Dalam artikel berjudul India is offering Rafale maintenance, repair, dan perombakan layanan ke Indonesia setelah kesepakatan jet tempur Jakarta senilai 8,1 miliar dolar yang diterbitkan pada Kamis 16 Januari 2025. Seorang jurnalis bernama Raghav Patel menulis, India secara aktif membranding dirinya sebagai pemain kunci di sektor perawatan, perbaikan maupun perombakan atau MRO jet tempur Rafale ke Indonesia. India bukan satu-satunya negara yang menawarkan fasilitas penggunaan layanan MRO Rafale di dalam perbatasannya. Sebagai produk sampingan dari proyek yang diselesaikan bekerja sama dengan Dassault Aviation, ada beberapa negara lain yang juga berperan sebagai sasaran tembak New Delhi. Utamanya dari negara-negara di Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi yang secara geografis sangat berdekatan. Karena peluang yang fantastis ini, negara-negara tersebut dapat memperoleh suku cadang baru untuk mempertahankan Rafale dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada jika mereka harus mengirimkan pesawat ke Prancis dan kemudian mengembalikannya kepada pelanggan.
India baru saja memberikan penawaran lain, tetapi Indonesia tidak dapat langsung menerimanya karena PT DI telah menawarkan paket kerja rekayasa atau EWP dalam kerjasama offset pembelian timbal balik untuk setiap pengadaan pesawat tempur asing yang diajukan pemerintah. Rafale bukan satu-satunya produk pesawat yang tercakup dalam proposal EWP ini. KF-21 Boramae dan banyak lainnya juga termasuk. Dalam artikelnya tertanggal 1 Juli 2024 yang berjudul PT DI mengusulkan Engineering Work Package dalam offset pengadaan Rafale, Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan menyatakan, kami mengusulkan usulan yang disebut Engineering Work Package atau EWP di luar offset yang merupakan standar Kementerian Pertahanan Indonesia. Ada tujuan jangka panjang yang sangat signifikan di balik pengajuan EWP PT DI terkait offset dari akuisisi Rafale. Lebih jauh, Indonesia sebetulnya sudah lama ingin bisa mendapatkan lisensi produksi dalam negeri bahkan sebelum perencanaan pembelian pesawat itu dimulai. Sehingga sesuai dengan cita-cita bangsa untuk mencapai kemandirian alutsista militer sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, sumber daya manusia dalam negeri tidak perlu lagi merantau ke luar negeri untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan produk pesawat tempur berkelas dunia. India siap-siap tergeser. Bukan tidak mungkin India, pengguna pesawat terbesar kedua setelah Perancis, akan menjadi operator utama jika proyek perawatan MRO Rafale di Indonesia berhasil diselesaikan. Sebagaimana disebutkan dalam artikel, kekhawatiran meningkat bagi India seiring meningkatnya antrean produksi Rafale Dassault pada 31 Desember 2024 di laman idrw.org. Negara Bollywood itu memang tengah mengupayakan lisensi produksi untuk pesawat terkait guna mengantisipasi penundaan pengiriman unit dan suku cadang pesawat di masa mendatang karena situasi geopolitik yang tidak stabil saat ini. Selain itu, hal ini juga membuka peluang bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik lainnya yang berminat membeli pesawat generasi 4,5 Dassault Aviation. Namun, Bandung juga memiliki infrastruktur dan fasilitas yang siap untuk menjalankan kegiatan produksi sejumlah jet tempur representatif di bawah pengelolaan PT DI. Sehingga New Delhi tidak boleh berpuas diri meskipun memiliki tujuan yang sangat baik ini. Singkatnya, Indonesia dapat menyalip Prancis dan India dalam hal kepemilikan Rafale jika Dassault Aviation memberikan lisensi produksi. Karena berbeda dengan pembelian awal berdasarkan ketentuan kontrak yang ditandatangani pada Februari 2022, pemerintah dapat memperluas armadanya untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Udara Indonesia jika diperlukan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Demikian para pemirsa yang budiman, apabila ada saran dan kritik yang membangun, silakan untuk bisa memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.